Mengucapkan kata sayang sekali lagi. Jantung Kim Soo-hyun langsung berdegup kencang ketika seorang gadis yang sangat dicintainya memanggilnya sayang. Sungguh membuat hatinya bergetar dan ingin segera memeluknya. Dengan senyuman memikat, Kim Soo-hyun lantas memutar kursi kebesarannya yang biasa ditempati oleh Dae-hyun. Posisinya kini menghadap sang pujaan hati. Soo-yin terperangah hingga tanpa sadar membuka mulutnya lebar-lebar. Ia syok melihat pria yang ada di depannya. Ternyata bukanlah sang suami melainkan orang lain. Jantungnya terasa berhenti berdetak mengingat mulutnya yang sudah lancang. Kim Soo-hyun, ujar Soo-yin tergagap hingga bola matanya hampir saja terjatuh karena sangat terkejut. Hai, sayang, sapa Kim Soo-hyun dengan mengedipkan sebelah matanya. Tidak, apa mataku sudah rabun sehingga aku salah lihat, batin Soo-yin sembari mengucek kedua bola matanya. Bisa saja pandangannya salah tapi sayang sekali hingga beberapa kali mengerjapkan mata, wajah pria itu tidak berubah menjadi wajah suaminya. Kenapa Tuan ada di sini? Tanya Soo-yin terbata dengan keringat dingin yang keluar dari tubuhnya serta tangannya kini gemetar. Apakah kau tidak ingat jika ini sekarang sudah menjadi ruanganku? Ujar Kim Soo-hyun dengan dahi berkerut. Tadinya ia bahagia mendengar Soo-yin memanggilnya dengan sebutan sayang. Namun sekarang justru merasa curiga. Lidah Soo-yin terasa keluh untuk menjawab. Jika berkata jujur maka Kim Soo-hyun pasti akan sangat curiga. Jika berkata bohong maka Kim Soo-hyun akan menganggap jika Soo-yin benar-benar memanggilnya dengan sebutan sayang. Tidak. Tentu saja aku ingat, aku kemari hanya untuk mengucapkan selamat kepada Anda. Dengan gugup akhirnya Soo-yin melangkah ke depan lalu mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Kim Soo-hyun. Ini hanya agar pria itu tidak merasa curiga. Dapatkah kau mengucapkan kata sayang sekali lagi? Aku ingin sekali mendengarnya kembali, ujar Kim Soo-hyun seraya tersenyum lalu mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Soo-yin yang terasa begitu lembut. Bahkan memegang tangannya saja sudah membuat jantungnya berdegup tidak karuan. Soo-yin menggigit bibir bawahnya. Tidak tahu apa yang dilakukan saat ini. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan, batin Soo-yin. Tadi tanpa sengaja memanggilnya dengan sayang karena ia pikir jika yang duduk di kursi adalah suaminya bukan Kim Soo-hyun. Jika tahu akan seperti ini sungguh ia lebih baik tidak kembali ke hotel lagi. Soo-yin merutuki nasibnya yang sepertinya sudah salah jalan. Katakanlah, jangan membuatku semakin berdebar menunggu, ujar Kim Soo-hyun yang sudah tidak sabar mendengar kata itu terucap kembali di bibir Soo-yin. Sungguh terasa sangat berat lidah dan bibir Soo-yin untuk bergerak. Kim Soo-hyun terus menunggu Soo-yin sampai berhasil mengucapkannya. Ia tahu mungkin bertatap muka seperti itu akan membuat seorang gadis merasa malu untuk mengungkapkan isi hatinya. Aku akan sabar menunggumu mengatakannya sampai akhir pekan ini. Kau tidak perlu mengucapkannya sekarang, ujar Kim Soo-hyun seraya mengusap jari Soo-yin dengan sebelah tangannya. Oh, bukankah tadi kau mengatakan jika ada kabar baik? Apakah kabar baik itu? Tanya Kim Soo-hyun. Aku diterima kuliah di Seoul National University, ucap Soo-yin malu-malu mengatakannya. Selamat kalau begitu. Aku sangat senang mendengarnya, ucap Kim Soo-hyun dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuan, ucap Soo-yin. Baiklah, kalau begitu sebaiknya aku pergi ke ruangan Tuan Dae-hyun, pamit Soo-yin sembari berusaha untuk melepaskan tangannya. Kau tidak perlu ke sana karena kakakku juga sedang melakukan perjalanan, ujar Kim Soo-hyun. Perjalanan, kemana? Tanya Soo-yin dengan cepat karena ingin tahu keberadaan suaminya saat ini. Seketika dadanya terasa sesak karena merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Sungguh sedih karena Dae-hyun bahkan tidak mengatakan apapun tadi saat bertemu dengannya. Kakak pergi ke Pulau Geoje, ucap Kim Soo-hyun sembari mendesah. Tidak adanya Dae-hyun maka pekerjaannya akan semakin menumpuk. Apa Tuan Dae-hyun lama? Tanya Soo-yin dengan hati yang meredup. Mungkin sebelum akhir pekan sudah pulang. Lagi pula kakakku sudah memintaku agar kau bekerja di ruangan ini untuk membantuku dalam bekerja. Itulah sebabnya kau hanya harus selalu berada di ruangan ini, ucap Kim Soo-hyun berbohong karena Dae-hyun bahkan tidak mengatakan apapun tentang Soo-yin. Kim Soo-hyun hanya ingin membuatnya merasa betah berada di dekatnya. Anggap saja ini semua adalah pendekatan. Benarkah? Soo-yin tidak menyangka jika suaminya membiarkannya terus berada di dekat Kim Soo-hyun. Padahal sebelumnya sudah mengatakan jika dirinya tidak boleh dekat dengan siapapun termasuk adiknya. Membuat Soo-yin merasa kesal karena sang suami melupakan ucapannya. Mulai sekarang kau harus membantuku. Kau tidak perlu melakukan apapun dan cukup hanya berada di dekatku itu sudah cukup membuatku terbantu, ujar Kim Soo-hyun. Sebaiknya aku kembali ke kursiku. Jika ada sesuatu yang perlu aku kerjakan katakan saja, Tuan, sahut Soo-yin. Tentu saja, hari ini kita ada pertemuan dengan beberapa relasi. Sebaiknya kau ikut untuk menemaniku, ujar Kim Soo-hyun yang mengetahui hal itu dari Chang Yuan. Iya, Tuan, sahut Soo-yin singkat tanpa mendengarkan apa yang diucapkan Kim Soo-hyun dengan benar. Pikirannya saat ini sudah kacau sehingga hanya menuruti apapun yang Kim Soo-hyun katakan. Soo-yin lantas membalikkan tubuhnya, dengan langkah lesu menuju ke mejanya. Dihempaskannya tubuhnya di kursi lalu melihat meja yang tertata rapi dengan berbagai macam bunga di atasnya. Ia tertegun dengan foto yang ada di mejanya.
Foto Daehyun yang sudah berganti dengan foto Kim Soo-hyun. Su-yin benar-benar tidak habis pikir dengan kedua kakak beradik yang tingkahnya sama saja. Haruskah memasang foto mereka di mejanya? Sedangkan fotonya saat itu entah di mana karena Su-yin belum sempat menanyakannya kepada Daehyun. Siang ini sesuai jadwal Su-yin mengikuti Kim Soo-hyun yang mengadakan pertemuan dengan relasi terkait kerja sama yang akan mereka laksanakan. Tuan Takashi cukup terkejut karena yang menemuinya adalah Kim Soo-hyun bukannya Daehyun. Awalnya tidak percaya namun dengan adanya kehadiran Su-yin di sana membuatnya percaya karena mereka pernah bertemu sebelumnya. Pertemuan berlangsung tidak lama karena tinggal penandatanganan kontrak perjanjian saja. Setelah itu mereka kembali mengadakan pertemuan dengan yang lainnya. Kini waktu sudah gelap sehingga Su-yin ingin pulang saja karena tidak ada lagi yang harus dikerjakan. Semua pertemuan hari ini juga berjalan dengan lancar. Bab 292 Secangkir Kopi. Su-yin ingin langsung pulang tanpa meminta izin kepada Kim Soo-hyun tapi rasanya tidak sopan pulang tanpa mengatakan apapun. Sehingga Su-yin memilih menyandarkan kepalanya di atas meja dengan tangan sebagai bantalan. Kepalanya terasa agak berat karena terus memikirkan keberadaan suaminya. Kim Soo-hyun baru saja keluar karena ada urusan sebentar. Su-yin tidak ingin terlalu tahu mengenai urusannya sehingga ia tidak bertanya. Tidak ada ponsel di tangan semakin membuat Su-yin merasa bosan karena ia ingin sekali melihat pesan yang mungkin telah dikirimkan oleh sang suami ke ponselnya. Kim Soo-hyun masuk ke dalam ruangannya dengan langkah pelan dan tanpa suara. Su-yin yang menghadap ke arah lain dengan pikiran yang terus berkelana di benaknya, tidak menyadari kehadiran Kim Soo-hyun yang sudah di belakangnya. Su-yin, apa kau tertidur? Kim Soo-hyun meletakkan nampan yang dibawanya ke atas nakas. Lalu diusapnya rambut Su-yin pelan. Su-yin segera menegakkan kepalanya seperti semula. Sungguh sentuhan tangan itu membuatnya merasa risih. Tidak, Tuan, sahut Su-yin singkat. Biarkan aku mengantarkanmu pulang. Namun sebaiknya minumlah kopi ini sedikit. Aku spesial membuatnya untukmu, ujar Kim Soo-hyun segera mengambil nampan yang berada di atas nakas. Lalu disodorkannya kepada Su-yin. Tuan, seharusnya Anda tidak perlu repot-repot seperti ini. Su-yin semakin tidak merasa enak hati karena Kim Soo-hyun sudah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Mana ada seorang bos yang membuatkan minum untuk sekretarisnya? Bukankah Su-yin yang justru harus melakukannya? Su-yin bahkan jarang sekali membuatkan kopi untuk suaminya. Ini tidak sulit. Dengan mata terpejam saja aku dengan mudah bisa membuatnya, ucap Kim Soo-hyun diikuti dengan tawarnya. Lantas mendudukkan tubuhnya di kursi yang menghadap ke arah Su-yin. Sekali lagi terima kasih, ucap Su-yin. Merasa tidak enak hati Su-yin segera menyeruputnya sedikit. Meski tidak terlalu suka kopi hitam tapi tidak ada salahnya menghargai orang yang sudah membuatnya dengan susah payah. Apa kau menyukainya? Tanya Kim Soo-hyun dengan penuh harap jika kopi bikinannya tidak terlalu buruk. Aku lebih suka cappuccino, sahut Su-yin dengan hati-hati takut menyinggung perasaannya. Tapi, ini juga rasanya sangat pas di lidah, imbuh Su-yin. Lain kali akan kubuatkan kau cappuccino, ujar Kim Soo-hyun. Tidak usah, seharusnya aku yang membuatnya untuk Anda. Kalau begitu buatkan aku besok pagi kopi, ujar Kim Soo-hyun. Tentu, sahut Su-yin sambil menyeruput kopinya kembali hingga bibirnya berwarna hitam. Dengan cepat Kim Soo-hyun merogoh sapu tangan dari saku celananya. Lalu mengusap bibir Su-yin dengan lembut. Su-yin refleks menarik tubuhnya sedikit menjauh agar Kim Soo-hyun tidak sampai. Su-yin mengusap bibirnya dengan punggung tangan. Hingga suasana semakin canggung, setelah suaminya pulang Su-yin berniat akan membuat perhitungan kepada sang suami. Ini adalah karena dia sehingga Su-yin harus menghadapi Kim Soo-hyun sendirian. Tuan, jika tidak ada pekerjaan lagi sebaiknya aku pulang saja, pamit Su-yin sambil meletakkan cangkir dengan isi yang tinggal separuh. Setelah beraktivitas kesana kemari seharian cukup membuat tubuhnya terasa lelah. Bekerja dengan Kim Soo-hyun ternyata cukup menyenangkan karena dia selalu membuatnya nyaman dengan mengajaknya mengobrol. Meski begitu Su-yin tetap saja lebih suka bekerja dengan Daehyun. Ya sudah, kalau begitu ayo kita pulang. Kebetulan sekali malam ini tidak ada pekerjaan lagi. Su-yin, terima kasih untuk malam ini, ujar Kim Soo-hyun sembari menatap manik mata indah Su-yin hingga mereka saling bertemu pandang beberapa saat. Membuat Su-yin lantas mengalihkan pandangannya. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena dengan adanya kau di sini membuatku menjadi lebih bersemangat untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Aku harap kita akan selalu seperti ini sampai kita tua nanti, ucap Kim Soo-hyun. Tua? Batin Su-yin dalam hati. Apa dia berpikir sampai ke jenjang pernikahan, imbuhnya dengan perasaan bingung. Akhir pekan nanti aku ingin kau menjawabnya tentang apa yang aku katakan padamu sebulan yang lalu. Jangan lupa membawa kalung yang kuberikan saat itu. Kim Soo-hyun sekedar mengingatkan. Su-yin meneguk salivanya, sungguh ia lupa menaruh kalung itu di mana. Begitu banyak kejadian yang menimpanya selama sebulan lebih sehingga membuatnya melupakan hal itu. Ya sudah, ayo kita pulang, ajak Kim Soo-hyun sambil mengulurkan tangannya untuk menggandeng tangan Su-yin tapi Su-yin pura-pura tidak melihatnya. Sehingga Kim Soo-hyun menarik tangannya kembali. Sebaiknya aku pulang sendiri saja, Tuan.
Rumah kita berlawanan sehingga waktu Anda akan terbuang jika mengantarku, ujar Su Yin berharap pria itu mengurungkan niatnya. Tidak sama sekali, bukankah kau masih tinggal di kontrakan yang dulu? Ujar Kim Su Hyun dengan dahi berkerut. Aku sudah pindah tinggal bersama saudaraku, sahut Su Yin sambil menggaruk tengkuknya bagian belakang. Maksudmu Lisa? Bukan, aku tinggal bersama bibiku yang lain. Ada rasa tak enak hati jika berbohong seperti ini. Namun tak mungkin juga untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun Su Yin mencari cara untuk terhindar dari Kim Su Hyun sangat sulit. Meskipun Su Yin mengatakan jika rumah saudaranya cukup jauh tapi tetap saja pria itu bersikeras ingin mengantarkan Su Yin hingga Su Yin menyerah dengan usahanya. Derajat. Setelah setengah jam perjalanan akhirnya mereka sudah sampai di dekat persimpangan ke arah Villa Pyeongchangdong. Su Yin sengaja meminta Kim Su Hyun menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah yang terlihat sederhana. Kau tinggal di sini? Tanya Kim Su Hyun sambil mengamati sebuah rumah yang sudah terlihat agak gelap. Mungkin semua orang sudah tertidur. Iya, Tuan, sahut Su Yin. Kalau begitu biarkan aku besok pagi menjemputmu, ujar Kim Su Hyun. Tidak usah, Tuan, Anda tidak perlu menjemputku karena bibiku itu sangat pemarah. Dia tidak suka melihat seorang gadis dijemput oleh pria, sahut Su Yin dengan tergagap. Ia khawatir pria itu nekat datang ke rumah yang sama sekali tidak dikenal siapa pemiliknya. Baiklah, aku akan menunggumu di hotel saja kalau begitu. Terima kasih karena aku sudah merepotkan Anda. Aku akan keluar sekarang, ucap Su Yin sembari melepaskan sabuk pengaman yang masih melingkar di tubuhnya. Selamat malam, semoga kau malam ini bisa tidur nyenyak dan bermimpi indah, ucap Kim Su Hyun. Su Yin hanya tersenyum tipis menanggapinya, lalu turun dari mobil agar tidak terlalu banyak lagi percakapan. Lagi pula dirinya harus segera sampai di villa untuk menemukan di mana kalung itu. Sayang sekali, mobil Kim Su Hyun tak juga bergerak padahal Su Yin sudah berharap agar mobil itu segera pergi. Tuan, silahkan Anda pulang duluan, ujar Su Yin dari kaca jendela. Masuklah terlebih dahulu, ujar Kim Su Hyun. Setelah sedikit melalui perdebatan akhirnya Kim Su Hyun mengalah. Meninggalkan tempat itu terlebih dahulu. Barulah Su Yin menghentikan taksi untuk melanjutkan perjalanan ke villa. Bab 293 beruntung menemukannya. Begitu Su Yin sampai di villa, yang pertama dicarinya adalah ponselnya. Dengan langkah tergesa-gesa Su Yin lantas menaiki tangga menuju kamarnya. Ternyata benar jika ponsel itu tergeletak di atas nakas. Begitu Su Yin membuka layar ponsel ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak ada satupun pesan dari sang suami. Yang ada hanya beberapa panggilan yang dilakukannya pagi tadi. Menyebalkan, gerutu Su Yin lantas melemparkan ponselnya ke atas ranjang. Ia mencebikkan bibirnya sambil berjalan ke kamar mandi. Di sela guyuran sower, Su Yin teringat-teringat jika harus mencari kalung yang milik Kim Su Hyun. Semoga saja tidak hilang karena kalung itu pasti harganya sangat mahal. Pikiran itu membuatnya kembali tergesa-gesa untuk mandi agar segera menemukan kalung itu. Sungguh membuatnya tidak tenang. Setelah mengganti pakaiannya, Su Yin segera membuka hampir setiap laci yang ada di kamarnya. Namun sayang sekali kalung itu belum ditemukan. Tangan Su Yin sampai gemetar sehingga ia meminta Bibi Xia untuk membantu mencarinya. Nona, seperti apa bentuk liontinnya? Tanya Bibi Xia yang sudah bersiap-siap membantu Su Yin. Padahal ia tadi baru saja ingin istirahat setelah menunggu Su Yin pulang. Bentuknya seperti love, Bibi, ujar Su Yin dengan tangan yang terus mengacak-acak laci. Mereka berdua lantas mengacak-acak hampir semua tempat yang kira-kira mungkin saja kalung itu berada. Kini kamar Su Yin berantakan dengan adanya barang yang dikeluarkan. Hingga Su Yin teringat baju yang dikenakannya saat malam itu. Dengan cepat Su Yin segera mencari di lemari lalu merogoh sakunya dan ternyata kalung itu berada di sana. Beruntung ternyata kalung itu tidak hilang. Bibi, sudah ketemu. Sorak Su Yin seperti baru saja menemukan harta karun. Syukurlah, apa itu pemberian dari Tuan Dae Hyun? Tanya Bibi Xia. Bukan. Ini adalah milik adiknya. Tidak usah membicarakan Dae Hyun. Wajah Su Yin kini kembali ditekuk lagi mengingat sang suami yang tidak memberikan pesan apapun. Memangnya kenapa? Ujar Bibi Xia dengan dahi berkerut. Bibi, dia pergi keluar kota tapi bahkan tidak mengabariku, sahut Su Yin dengan bibir yang sudah maju ke depan. Kenapa Nona tidak menghubungi Tuan terlebih dahulu? Cetus Bibi Xia barangkali Su Yin mau mendengarkannya. Seharusnya pria yang mengirimkan pesan terlebih dahulu bukan wanita, gerutu Su Yin dengan mata yang berkaca-kaca. Mungkin saja sebentar lagi tangisannya akan pecah. Bibi Xia berjalan ke sisi ranjang menghampiri Su Yin lalu merangkul pundaknya untuk bisa sedikit mengurangi kegelisahan yang dia rasakan. Bibi, kenapa dia menyebalkan sekali? Apa dia tidak mengerti apa yang aku rasakan saat ini? Pagi tadi ketika bertemu ia bahkan tidak mengatakan apapun jika dirinya akan pergi, ucap Su Yin sembari menyandarkan kepalanya di bahu Bibi Xia yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Tanpa sadar butiran kristal mengalir juga di pipinya. Mungkin besok Tuan juga akan pulang, ujar Bibi Xia. Diusapnya pundak Su Yin dengan pelan. Itulah perasaan seorang wanita yang ketika berada jauh dari pria yang dicintainya. Akan merasakan kesedihan dan hatinya terasa hampa jika tak ada kabar berita. Dia besok belum pulang,
Akhir pekan ini baru pulang dan itu masih 6 hari lagi. Su Yin kini terisak-isak untuk menuangkan semua keresahan yang dia rasakan. Tenanglah, mungkin saja ponsel Tuan habis baterai. Sekarang lebih baik Nona istirahat saja, Bibi yakin mungkin besok Tuan akan menghubungi Nona, ujar Bibi Xia. Su Yin menganggukkan kepalanya lalu beringsut naik ke atas ranjang. Sungguh hatinya pilu menahan rindu yang baru saja beberapa jam tidak bertemu. Bibi, maaf aku merepotkan, ujar Su Yin lirih sambil mengamati barang-barang yang tergeletak di lantai. Ia mengusap air matanya karena sudah jauh merasa lebih tenang setelah bercerita dengan Bibi Xia. Tidak apa, ujar wanita parubaya itu sambil tersenyum. Su Yin membaringkan kepalanya di bantal berharap bisa menutup mata agar sejenak bisa melupakan tentang suaminya. Bibi Xia melanjutkan pekerjaannya untuk menata kembali barang-barang yang tadi dikeluarkan. Tidak butuh waktu lama karena setengah jam semuanya sudah rapi. Diliriknya Su Yin yang berada di ranjang yang dipikir sudah tertidur karena tampak memejamkan matanya. Bibi Xia lantas membentangkan selimut untuk menutupi tubuh Su Yin. Bersabarlah Nona, Tuan Daihyun itu sangat mencintai Nona sehingga mungkin ada alasan lain kenapa tidak menghubungi, ucap Bibi Xia sambil mengusap rambut Su Yin. Setelah itu lantas ia pergi meninggalkan kamar. Su Yin membuka matanya kembali karena memang tidak bisa tidur. Sekuat apapun untuk membuat matanya terpejam tetap saja tidak bisa. Hingga ia lelah dan memilih duduk bersandar di sisi ranjang. Diraihnya ponsel yang berada di atas nakas yang tiba-tiba saja berdering. Namun sayang sekali itu hanyalah sebuah operator seluler yang mengirim pesan. Su Yin memilih melihat-lihat foto mereka saat berada di Festival Horizon Gimje beberapa waktu yang lalu. Sungguh mereka seperti keluarga yang bahagia. Apa kau tidak merindukanku? Gumam Su Yin seraya memandang wajah Daihyun dengan seksama. Sebenarnya kau berada di mana saat ini? Ujar Su Yin. Ada rasa ingin menghubungi Daihyun terlebih dahulu tapi sayang sekali rasanya malu jika seorang wanita menghubungi pria terlebih dahulu di saat dia sedang marah. Su Yin mengusap gusar wajahnya. Lalu menekuk lututnya untuk membenamkan kepala di antara kedua kakinya. Su Yin ingin sekali sekarang menyusul suaminya. Hari semakin larut dan menjelang pagi barulah Su Yin bisa memejamkan matanya. Ia terbangun setelah tidur hanya 2 jam saja. Su Yin berangkat ke hotel dengan mulut yang terus menguap menahan rasa kantuk yang teramat menyiksanya, lingkaran matanya berwarna hitam seperti panda. Ia sampai terhuyung saat memasuki lift. Beruntung sekali Kim Soo Hyun berada di sana sehingga segera menopangnya. Su Yin, apa kau sakit? Ujar Kim Soo Hyun sembari memegang pundak Su Yin. Tidak, aku hanya mengantuk, sahut Su Yin sambil kembali menguap. Jika kau mengantuk maka tidurlah. Kau tidak usah bekerja hari ini, ujar Kim Soo Hyun yang sangat khawatir dengan kondisi Su Yin. Kim Soo Hyun terus menuntun Su Yin sampai masuk ke dalam ruangannya. Membuat para karyawan wanita yang berpapasan dengannya menjadi sangat iri. Mereka cemburu melihat sang bos sangat dekat dengan seorang sekretaris. Terlebih lagi mereka mengetahui jika cara melihat dan memperlakukan Su Yin sangat berbeda dengan karyawan lainnya. Lagi-lagi Kim Soo Hyun yang membuatkan secangkir kopi cappuccino yang membuat mata Su Yin lebih melek dan bisa bekerja seperti biasa meski harus dipaksakan. Su Yin tidak ingin orang mengira jika pekerjaannya sangat mudah karena kebaikan bosnya. Ia harus bekerja keras agar tidak diremehkan meskipun dengan sekuat tenaga harus membuka matanya. Setelah selesai bekerja seperti biasa Kim Soo Hyun selalu memintanya untuk mengantarkan pulang meskipun sudah berulang kali menolak. Su Yin hanya pasrah meminta diantar ke tempat biasanya. Bab 294 Rindu itu berat. 3 hari kemudian. Sudah 3 hari tidak ada kabar dari Daihyun. Membuat Su Yin semakin kalut dengan hatinya. Selama itu pula Su Yin tidak pernah bisa tidur saat malam hari. I baru tertidur setelah hampir pagi. Kebetulan sekali malam ini Kim Soo Hyun tidak mengantarkannya. Sehingga sebelum pulang Su Yin mampir ke sebuah kedai. Ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu di luar agar ketika pulang matanya sudah mengantuk. Pernah sekali Su Yin mencoba menghubungi Daihyun tapi sayang sekali nomornya tidak aktif. Hal itu membuatnya langsung berpikir yang tidak-tidak tentang suaminya. Wanita pasti akan merasakan hal itu di saat suaminya tidak memberi kabar. Setelah duduk, Su Yin memesan sebotol Meishilji, yaitu minuman alkohol Korea yang rasanya manis. Minuman ini terbuat dari prem hijau yang difermentasikan dan ditambah gula merah atau madu. Malam ini cuaca sangat dingin karena salju sedang turun sehingga Su Yin memesan semangkuk budai jigai menggunakan kuah gochujang dengan rasa sedikit pedas tapi gurih. Ada campuran daging sapi dan sayuran di dalamnya. Sebelum pesanannya datang Su Yin sudah menghabiskan 2 gelas Meishilji. Ternyata minum alkohol di saat hatinya gundah cukup membuatnya rileks. Hingga tanpa sadar Su Yin ingin meminumnya lagi dan lagi. Kini jam sudah hampir pukul 10 malam, tapi Su Yin belum beranjak juga dari tempat itu. Beruntung kedai itu buka 24 jam sehingga tidak akan diusir oleh pemiliknya meskipun harus tertidur di sana. 1 botol sudah habis olehnya. Kini ia bersiap membuka botol lainnya. Su Yin sama sekali tidak peduli dengan para pengunjung yang memandang ke arahnya. Mereka semua mengira jika Su Yin sedang patah hati jadi wajar jika ingin melupakan sejenak rasa sakit itu dengan meminum alkohol. Setelah menghabiskan 2 botol Meishilji akhirnya Su Yin keluar dari kedai itu pukul 11 malam.
Salju masih tetap turun malah semakin lama semakin deras. Su Yin berjalan sempoyongan melewati trotoar. Kadang ia bahkan hampir terjungkal jika tidak berpegangan pada pagar M. Di tengah turunnya salju Su Yin berjalan tanpa tujuan karena sudah mabuk berat. Chang Yuan tengah melajukan mobilnya pada kecepatan rendah karena jalanan yang licin akibat salju yang mulai tebal menutupi jalanan. Pandangannya teralihkan saat tiba-tiba melihat sosok yang sangat dikenalnya. Ia semakin memperlambat laju mobilnya. Benarkah itu Nona? Untuk apa dia malam-malam di sini? Ucap Chang Yuan kepada dirinya sendiri sambil menepikan mobilnya. Awalnya dia tidak berniat keluar karena dia pikir itu bukanlah Su Yin. Kepala Su Yin benar-benar terasa sangat pusing hingga ditambah malam yang semakin dingin membuatnya kesulitan berjalan dengan benar. Ia berjalan dengan sempoyongan hingga beberapa kali hampir saja jatuh tersungkur ke jalan. Pada akhirnya Su Yin tak mampu lagi menopang berat tubuhnya. Nona, seru Chang Yuan dari dalam mobil ketika melihat Su Yin terjatuh di trotoar. Ia lantas keluar dari dalam mobil dan berjalan menghampiri Su Yin. Nona, apa yang terjadi denganmu? Ujar Chang Yuan sambil membantu Su Yin untuk berdiri. Siapa kau? Apa kau suamiku? Su Yin meracau tidak jelas sambil terkekeh. Chang Yuan lantas memapah Su Yin untuk membawanya ke dalam mobil. Membaringkannya di penumpang belakang karena Su Yin sudah mabuk berat. Kemungkinan untuk bisa duduk sangat sulit. Sayang, kenapa kau menyuruhku duduk di belakang? Racau Su Yin dengan tangan yang melambai. Chang Yuan sungguh merasa iba melihat Su Yin seperti itu. Ia tidak tahu yang sebenarnya terjadi tapi yang jelas sekarang juga harus menghubungi Dai Hyun. Chang Yuan meraih ponselnya yang berada di atas dashboard lalu mencari nomor untuk menghubungi seseorang. Halo, apa aku bisa berbicara dengan Tuan Dai Hyun? Tanya Chang Yuan kepada seseorang yang berada di seberang telepon. Tuan Dai Hyun sedang istirahat. Sebaiknya besok pagi saja, ujar suara seorang pria yang sudah mengetahui jika Chang Yuan adalah asisten Dai Hyun. Tidak bisa, karena sekarang juga aku harus mengatakannya. Bilang saja kepada Tuan, ini mengenai nona muda, ujar Chang Yuan. Yang tak mungkin sampai besok menunggu karena kondisi Su Yin sepertinya membutuhkan bosnya. Baiklah, tunggu sebentar, ujar pria itu. Chang Yuan menoleh ke arah Su Yin yang duduk di belakang. Yang sesekali terbatuk karena mungkin tenggorokannya terasa kering. Halo, ada apa asisten Chang? Ujar Dai Hyun setelah beberapa menit kemudian. Nona muda, Tuan, Chang Yuan tidak tega mengatakan ketika melihat Su Yin yang terus meracau tidak jelas. Kenapa dengan istriku? Suara Dai Hyun terdengar sangat khawatir ketika Chang Yuan menyebutkan nama istrinya. Nona muda mabuk, Tuan. Aku baru saja menemukannya di pinggir jalan, sahut Chang Yuan dengan hati-hati takut membuat marah bosnya. Kenapa bisa dia mabuk? Dai Hyun frustasi mendengar kondisi istrinya. Sejak tadi, Nona Su Yin meracau sambil sesekali memanggil nama Anda, Tuan, ucap Chang Yuan. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi pada Su Yin? Gumam Dai Hyun yang bisa terdengar oleh Chang Yuan. Asisten Chang, bagaimana sekarang kondisinya? Aku ingin berbicara dengannya, ujar Dai Hyun. Chang Yuan mengerti, kemudian menggeser tubuhnya sedikit ke belakang. Nona, Tuan Dai Hyun ingin berbicara dengan Anda, ujar Chang Yuan sembari menyodorkan ponselnya kepada Su Yin yang terbaring. Aku tidak mau, katakan saja padanya tidak usah menghubungiku lagi. Suami mana yang tega membiarkan istrinya kesepian, racau Su Yin sembari menyingkirkan ponsel itu dari telinganya. Chang Yuan hanya menghela nafas panjang. Lalu menempelkan ponsel itu di telinganya kembali. Ia sangat yakin bosnya sudah mendengarnya. Kenapa Su Yin begitu terdengar terluka? Mendengar suara sang istri membuat dada Dai Hyun berdesir. Suaranya terdengar begitu pilu. Apa Tuan tidak menghubungi Nona? Tanya Chang Yuan. Aku memang belum menghubunginya karena aku memang sibuk. Ucapan Dai Hyun terhenti sejenak. Aku juga tidak bisa pulang dalam waktu dekat. Besok pagi suruh orang untuk membawanya kemari, perintah Dai Hyun tanpa pikir panjang. Bagaimana jika Nona tidak mau? Pokoknya itu urusanmu. Kau harus menyuruh orang untuk membawanya kemari. Kalau bisa malam ini juga, ujar Dai Hyun yang sudah tidak sabar. Mendengar suara Su Yin begitu pilu ia tidak bisa menundanya lagi untuk bertemu. Sekarang baru saja berhenti turun salju. Kemungkinan akan terlambat sampai di sana, ujar Chang Yuan. Tidak masalah, aku akan menunggu, ujar Dai Hyun. Baiklah, sekarang juga kami akan segera berangkat, ujar Chang Yuan sembari menghela nafas panjang. Bersyukur karena kini cuaca terlihat cerah dan bintang sudah mulai bermunculan. Sehingga Chang Yuan langsung melajukan mobilnya. Sebelum itu sudah menghubungi BBC agar tidak perlu mengkhawatirkan Su Yin. Butuh perjalanan sekitar 5 jam untuk sampai ke Pulau Geoje jika cuaca cerah dan tidak bersalju. Di tengah perjalanan Chang Yuan sudah meminta anak buahnya untuk mengantarkan Su Yin ke Pulau Geoje karena besok dirinya harus kembali bekerja. Ia memilih anak buah yang paling bisa dipercaya untuk mengantar istri bosnya. Bab 295 mengurangi rasa cemburu. Geoje Island. Pulau Geoje tak jauh kalah indahnya dengan Pulau Jeju. Hanya saja sektor pariwisatanya belum berkembang sehingga belum terlalu dikenal oleh para wisatawan. Padahal sebenarnya pulau itu juga indah dengan adanya jembatan yang membentang antara pulau satu dengan pulau lainnya.
Sehingga tidak memerlukan kapal untuk sampai di sana. Tujuan utama Daehyun ke Pulau Geoje juga karena ada yang ingin menawarkan kerjasama untuk mengembangkan pariwisata di sana. Itu pun sangat mendadak sehingga tidak sempat berpamitan kepada sang istri. Daehyun menyewa sebuah penginapan yang jaraknya berjauhan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kamar itu terbuat dari kaca yang transparan. Letaknya di pegunungan dengan hamparan pemandangan hijau yang sangat luas. Kita juga bisa menikmati langit malam dengan taburan bintang dan sinar rembulan jika cuaca cerah seperti ini. Di dalam kamar itu fasilitasnya sangat lengkap dari kamar mandi sampai televisi. Biasanya wisatawan harus memesan terlebih dahulu untuk menginap di sana. Beruntung Daehyun sangat kenal dengan pemiliknya sehingga tidak butuh waktu lama untuk menempati kamar itu setelah mengetahui Su Yin akan datang. Sudah hampir pagi tapi Su Yin belum juga tiba. Pria itu hanya mondar-mandir ke sana kamar karena matanya bahkan enggan untuk terpejam. Sudah 5 jam mereka melakukan perjalanan tapi sampai sekarang tidak ada kabarnya. Daehyun terus saja dilanda kegelisahan. Ia mencemaskan Su Yin yang menurut Chang Yuan mabuk berat. Tidak pernah diketahuinya selama ini jika Su Yin mau mabuk. Kecuali saat dahulu awal-awal mereka satu rumah. Ia ingat saat Su Yin mabuk karena dia tidak mengunjunginya beberapa hari. Setelah itu Su Yin tidak pernah minum lagi. Daehyun sudah tidak sabar sehingga memutuskan untuk menunggu Su Yin di pintu gerbang utama. Ia harus berjalan menuruni tangga yang cukup jauh jaraknya. Padahal udara di pegunungan terasa sangat dingin melebihi dinginnya udara di Seoul. Tidak lama kemudian Daehyun berdiri di depan pintu gerbang. Akhirnya anak buah yang sudah ditunjuk oleh Chang Yuan berhasil sampai di sana dengan selamat. Kenapa kalian lambat sekali? Kalian datang kemari menaiki mobil atau siput? Gerutu Daehyun sambil menatap dingin kedua anak buahnya. Maaf tuan, di tengah perjalanan turun salju sehingga jalan menjadi licin. Kami harus hati-hati karena tidak ingin tergelincir, sahut salah seorang anak buahnya sambil menundukkan kepalanya. Tidak berani menatap bos besarnya. Ya sudah, apa istriku baik-baik saja? Tanya Daehyun, lalu melangkahkan kakinya ke arah penumpang belakang untuk melihat sang istri. Dibukanya pintu mobil, Daehyun menghela nafas lega melihat Su Yin terlihat tengah terlelap. Daehyun segera membopong tubuh Su Yin. Sekarang kalian bisa pulang, ujar Daehyun menoleh ke arah dua anak buahnya. Sebelum akhirnya menaiki tangga menuju kamarnya. Ia membopong tubuh Su Yin dengan nafas ngos-ngosan karena jaraknya memang lumayan jauh dan jalanan yang menanjak. Cukup menguras tenaga untuk sampai ke atas. Daehyun tadinya berniat ingin menyewa penginapan biasa tapi rasanya itu tidak mengesankan untuk sang istri. Tidak masalah jika sekarang letih karena nanti semuanya juga akan terbayar lunas. Pelan-pelan Daehyun membaringkan tubuh Su Yin di ranjang dengan ukuran king size. Cukup luas untuk ditempati berdua. Daehyun ingin mengganti pakaian Su Yin yang tampak berantakan. Namun sayang sekali ia tidak meminta Chang Yuan untuk membawa pakaian untuk sang istri. Dibukanya mantel Su Yin yang bekasnya basah mungkin terkena salju kemudian membentangkan selimut untuk menutupi tubuhnya. Daehyun ikut membaringkan di samping Su Yin sambil memeluk pinggangnya. Aroma Mei Shilji masih tercium di tubuh Su Yin tapi Daehyun membiarkannya. Sekarang Daehyun sudah merasa lega karena sang istri berada di sampingnya. Perlahan kantuknya datang dan bisa tertidur dengan nyaman. Sekarang sudah pukul 10 pagi, tapi kedua insan itu masih memejamkan mata dengan posisi saling memeluk. Rasa kantuk Daehyun membuatnya enggan terbangun meski beberapa kali alarmnya berbunyi. Baru hari ini Daehyun menghidupkan ponselnya setelah beberapa hari berada di sana. Ia pikir Su Yin tidak akan separah itu ketika ditinggalkan. Ia tidak menghubungi Su Yin karena ingin mengurangi rasa cemburu dan posesifnya yang sangat berlebihan kepada Su Yin. Is sungguh sangat marah setiap mengetahui Su Yin bersama pria lain. Tapi usahanya kali ini tampak tidak berhasil. Kini Su Yin menggunakan tangan Daehyun sebagai bantalan. Hingga Daehyun tidak bisa bangun karena takut mengganggu tidur lelapnya. Wajahnya terlihat lelah dengan kantung mata yang melingkar di kedua bola matanya. Su Yin menggeliat sambil merentangkan tangannya karena tubuhnya terasa pegal. Ia mengerjapkan matanya ketika melihat ada seorang tengah menatapnya. Siapa kau? Ujar Su Yin yang belum terlalu sadar. Ia terlalu mabuk sehingga efek alkohol masih ada di kepalanya. Tentu saja aku suamimu, ucap Daehyun sambil menelusuri wajah sang istri dengan jarinya. Suamiku itu sedang pergi entah kemana, tidak mungkin berada di sini, ucap Su Yin sambil meracau tidak jelas. Sayang, sadarlah, ujar Daehyun seraya mengguncang tubuh Su Yin agar tersadar. Aduh, aku pasti bermimpi. Aku akan tidur lagi agar bisa kembali ke dunia nyata, ujar Su Yin kembali memejamkan mata. Ia mengira karena terlalu rindu sehingga membuatnya merasa Daehyun sekarang ada di depannya. Daehyun hanya menghela nafas panjang melihat sang istri yang mengira itu semua hanya mimpi. Sayang, aku rindu. Ada suara terisak dari bibir Su Yin yang tidak disadarinya. Daehyun memeluk tubuh Su Yin semakin erat. Tak disangka jika niatnya untuk mengurangi rasa cemburunya justru berakhir seperti itu. Sayang, bangunlah, bisik Daehyun sembari menyingkirkan rambut yang menutupi wajahnya. Dikecupnya pipi Su Yin berkali-kali hingga ia membuka matanya kembali. Apakah aku tidak bermimpi? Ujar Su Yin sembari mengusap lembut dagu suaminya yang terasa kasar karena bulu-bulu yang tumbuh di sana.
Su Yin, kenapa kau seperti ini? Kenapa kau menyiksa dirimu dengan minum sampai larut malam? Ujar Daehyun sembari membenamkan kepala Su Yin di dadanya. Kau menyebalkan, kau jahat. Kau membiarkanku berada di Seoul sedangkan dirimu di sini. Su Yin memukul dada bidang suaminya sambil terisak. Kau tidak tahu bagaimana aku sangat merindukanmu. Kupikir kau akan baik-baik saja. Aku hanya ingin menenangkan diri dengan pertengkaran kecil yang sering kali terjadi, ucap Daehyun sembari menempelkan bibirnya di puncak kepala Su Yin. Kau bahkan tega membiarkanku setiap hari bersama adikmu. Padahal kau mengatakan aku tidak boleh dekat dengan pria manapun, gerutu Su Yin. Baiklah, aku sungguh minta maaf. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ujar Daehyun dengan penuh rasa penyesalan karena sudah membuat sang istri kesepian. Selanjutnya bab 296 pria selalu salah.